Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu kisah dari Inggris di mana seorang wanita bertemu dengan pria yang mengerikan melalui aplikasi kencan online. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He's just turned up. So I said, what, at the gym? So she said, yeah. So I said, oh, how did he know you were there? She said, I just don't know. I said, where are you now? She was by the lockers or something. I said, just come home. Which I wish I hadn't now. Because if she'd stayed there, maybe, with people around her, she'd still be here. But I said, come home. And that was the last time we spoke. And I tried to contact Molly again, and there was no answer. Got me into the police car, and I just kicked off in the police car because I just knew. And then we got in, and before we even sat down, I said, you just got to tell me. And they just said, yes, it's Molly. I said, she's dead, isn't she? They said, yes. Molly McLaren adalah seorang wanita berusia 23 tahun dari Inggris. Orang tuanya bernama Joanne dan Douglas McLaren. Dan dia mempunyai satu kakak laki-laki bernama Tom. Dia tumbuh besar dekat dengan keluarganya dan menikmati menghabiskan waktu bersama mereka. Keluarganya mendeskripsikan Molly sebagai anak yang cantik, menyenangkan dan baik hati. Dia juga orangnya ramah, memiliki banyak teman, dan setiap kali bertemu dengan orang lain, orang itu akan sangat merasa nyaman berteman dengan Molly. Molly mempunyai minat untuk berbagi ke banyak orang tentang diet, fitness, dan hidup sehat. Dan dia mengambil jurusan itu di kampusnya. Awalnya saat Molly memberitahu orang tuanya tentang keinginannya mempelajari mata kuliah itu, orang tuanya menjadi khawatir mengingat masa lalunya dia pernah terkena bulimia. Dan itu menjadi masa tersulit untuk Molly dan juga keluarganya. Namun Molly berhasil meyakinkan keluarganya kalau dengan mempelajari hal itu, dia menjadi lebih mengetahui cara diet dan berolahraga yang benar. Dan Molly membuktikannya dengan mendapatkan nilai yang bagus dan masih bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan dia juga mulai membuat fitness blog di mana dia memasukkan video dan perjalanan olahraganya. Selain itu, Molly juga bekerja paruh waktu di toko Ted Baker, di mana dia bertemu dengan salah satu teman dekatnya yang bernama Emily. Dalam kehidupan percintaannya, Molly bukanlah tipe gadis yang suka berganti-ganti pasangan. Dia lebih memilih untuk menunggu pria yang tepat buatnya. Dan dia benar-benar berjuang di hal itu dengan segala kesibukan yang dia miliki, seperti belajar, menulis blog, dan bekerja paruh waktu. Karena dia merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mencari kandidat pria untuk menjadi pasangannya, Molly memutuskan untuk mencari lewat aplikasi kencan online Tinder. Di bulan Juli 2016, Molly menemukan pria yang cocok dengannya di aplikasi. Pria itu bernama Joshua Stimson. Dia adalah seorang pekerja di sebuah gudang dan dia terlihat seperti pasangan yang cocok untuk Molly. Mereka berdua sama-sama suka fitness dan olahraga dan sama-sama peduli dengan kesehatan mental dan fisik. Mereka juga memiliki kesamaan dengan masalah kesehatan mentalnya mereka. Mereka dulunya memiliki masalah kecemasan dan depresi. Dan hal itu membuat mereka menjadi lebih dekat. Joshua memberitahu Molly kalau dia menderita bipolar dan Molly memberitahu Joshua kalau dia dulu pernah terkena bulimia. Dan mereka merasa kalau mereka dapat saling membantu satu sama lain mengatasi masalah mereka. Walaupun Molly dan Joshua belum pernah bertemu secara langsung, keluarga dan teman Molly menyetujui hubungan mereka, apalagi melihat Molly terlihat sangat bahagia. Namun semuanya sudah tidak sabar untuk melihat Joshua secara langsung dan meminta Molly untuk mengundangnya datang. Dan akhirnya di bulan November 2016, Molly dan Joshua bertemu secara langsung. Orang tua Molly menyukai Joshua. Mereka mengatakan kalau dia orang yang ramah,
sopan, pintar berbicara, dan cepat cocok dengan keluarganya Molly. Setelahnya, dalam acara maraton sekaligus penggalangan dana yang dibuat oleh Joshua, Molly dan ibunya bertemu dengan orang tuanya Joshua. Hubungan pasangan ini sepertinya berjalan dengan baik dan mulus. Molly adalah seorang wanita yang suka pergi bersama dengan teman-temannya. Setiap akhir pekan, dia selalu punya rencana untuk bisa pergi dengan mereka. Dan saat dia berpacaran dengan Joshua, dia sering mengajak pacarnya itu untuk ikut kumpul bersama dengan teman-temannya. Namun, ada satu hal aneh yang mulai disadari keluarga dan teman Molly. Joshua tidak pernah mengenalkan Molly ke temannya, tidak satu orang pun. Padahal setiap hari Minggu Joshua bermain sepak bola dengan tim lokal, namun dia tidak pernah mengundang Molly untuk menontonnya bertanding. Joshua juga sering menghabiskan waktunya di rumah Molly ketimbang di rumahnya sendiri. Awalnya keluarga Molly merasa itu normal saja, sampai muncul banyak kejadian aneh. Suatu hari Molly mengatakan kalau dia tidak bisa ikut nonton bioskop karena dia harus belajar. Joshua menjadi marah dan dia lalu masuk ke kamar tidurnya Molly, duduk di kasurnya dan melihat Molly belajar di situ. Teman-teman Molly juga mulai merasa ada hal yang aneh dari Joshua. Setiap Molly mengatakan kalau dia ingin pergi dengan temannya, Joshua akan memanipulasinya dengan mengatakan kalau lebih baik menghabiskan waktu bersamanya daripada dengan teman-temannya. Atau saat Molly mulai belajar, Joshua akan bilang untuk tidak usah belajar dan pergi dengannya saja. Awalnya Molly mengikuti semua perkataan Joshua, namun lama-kelamaan dia mulai capek. Joshua mulai mengikuti kemana saja Molly pergi. Walaupun itu hanya pergi dengan teman ceweknya saja, Joshua tetap akan muncul di sana. Bukan karena dia menyukai teman-temannya Molly, namun karena dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari Molly. Sampai suatu hari Joshua memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Molly. Padahal saat itu mereka sudah bertemu hampir setiap hari, sehingga mengetahui hal itu membuat Molly menjadi merasa terganggu. Molly merasa frustasi dengan hubungannya dan suatu hari dia mengirimkan pesan teks ke Joshua yang berisi kalau dia tidak bisa berada dengannya selama 24 jam dan 7 hari penuh. Molly merasa hal itu tidak sehat buat hubungan mereka. Joshua menjadi marah membaca pesan itu dan membalasnya dengan kata-kata yang kejam. Molly sangat terkejut membacanya, tak menyangka Joshua akan menuliskan hal seperti itu. Di suatu hari, Molly, Joshua, dan orang tuanya pergi untuk merayakan ulang tahun bibinya. Molly sangat bersemangat dengan perjalanan ini karena dia ingin mengenalkan Joshua ke keluarga besarnya. Namun yang terjadi di sana sebaliknya. Joshua muncul di pesta dengan tampang yang sangat suram dan hanya duduk sendirian di meja tanpa mau bersosialisasi dengan keluarganya Molly. Melihat itu, Molly berusaha untuk bersenang-senang sendiri dan mulai berdansa bersama keluarganya. Dan itu membuat Joshua menjadi sangat marah. Dia melihat Molly dengan tatapan yang mengerikan dan semua orang menyadari hal itu. Melihat hal itu, salah satu keluarga Molly bilang ke orang tuanya Molly kalau mereka tidak menyukai Joshua. Setelah pesta, mereka berempat kembali ke kamar hotel untuk tidur. Namun di malam harinya, ibunya Molly mendapatkan pesan teks dari putrinya yang memintanya untuk datang ke kamar mereka karena Joshua bertingkah aneh. Ternyata Molly dan Joshua bertengkar hebat dan Joshua secara diam-diam merekam perkelahian mereka untuk disimpan sebagai bukti. Molly merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Singkat cerita, setelah perjalanan itu Molly memutuskan untuk putus dengan Joshua. Dia mengatakan kepada ibunya kalau perasaannya terhadap Joshua sudah berubah. Dan beberapa bulan mereka memang menghabiskan waktu secara terpisah. Namun tak lama Joshua mulai menghubunginya lagi dan terus memintanya memberikan kesempatan sekali lagi. Dan dia berjanji kalau semuanya tidak akan terulang lagi dan kali ini hubungan mereka akan berbeda dengan yang dulu. Molly mulai goyah dan walaupun keluarga dan teman-temannya melarang, Molly memutuskan untuk menerima Joshua kembali. Molly benar-benar percaya kalau Joshua akan berubah, namun ternyata keputusannya salah. Di bulan Mei 2017, Molly memutuskan untuk pergi berlibur berdua dengan Joshua. Dia berharap kalau liburan ini akan membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Namun harapannya sirna begitu saja. Dan mengatakan kalau itu adalah liburan terburuknya. Dan memutuskan kalau setelah pulang dia akan benar-benar putus dengan Joshua.
Di tanggal 17 Juni 2017, saat itu Molly sedang pergi dengan teman-temannya, namun dia juga mengajak Joshua untuk ikut bersamanya. Dan tiba-tiba mereka bertengkar di depan semua orang dan Molly langsung memutuskan Joshua di tempat itu juga. Joshua menjadi sangat marah dan pergi meninggalkan tempat. Joshua mengatakan kalau tidak seharusnya dia diputuskan di depan umum seperti itu, mengharapkan Molly akan meminta maaf kepadanya. Namun beberapa hari tidak ada kabar dari Molly. Joshua menjadi sangat marah dan membuat postingan di Facebook yang berisi kalau dia mengata-ngatai Molly. Seperti Molly itu sering bertingkah gila, sering berbohong dan menggunakan obat terlarang. Dan dia juga menautkan postingan itu ke keluarganya Molly. Keluarga Molly tentu tahu kalau itu semuanya hanyalah bohong. Dan mereka merasa Joshua tidak bisa menerima putusnya hubungannya dengan baik. Mereka kemudian memutuskan untuk memblok Joshua dari semua sosial media mereka dan melaporkan postingan Joshua itu ke Facebook. Dan Facebook pun menghapus semua postingan dari Joshua itu. Di tanggal 20 Juni 2017, Molly melamar pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah tempat fitness. Molly merasa kali ini dia akan benar-benar memulai lembaran baru dan sangat bersemangat akan hal itu. Namun sekali lagi harapannya salah. Joshua mulai memposting kata-kata kejam lagi di Facebooknya dan dia juga berusaha kembali lagi ke dalam hidupnya Molly dengan menelpon dan mengirimkan pesan teks. Molly menjadi muak dengan Joshua dan melaporkan hal itu ke polisi. Namun beberapa hari setelah pelaporan itu, Joshua malah mendaftar di tempat fitnessnya Molly bekerja. Dan dia juga membeli sebuah pisau dan kapak dari sebuah toko. Pada tanggal 28 Juni 2017, Molly memposting di Instagram kalau malam harinya dia akan pergi ke sebuah bar bersama teman-temannya. Molly dan keluarganya sudah memblok Joshua di seluruh sosial media mereka, sehingga dia merasa aman membagikan lokasinya, karena dia merasa kalau Joshua tidak bisa melihatnya. Yang dia tidak tahu, Joshua berhasil meyakinkan satu wanita untuk mengikuti Molly di sosial media dan memberitahukannya semua hal tentang Molly. Dan saat Molly bersenang-senang dengan temannya di sana, tiba-tiba muncullah Joshua melewati mejanya bersama dengan seorang wanita lain, seakan-akan mereka sedang berkencan. Molly tidak terlalu memperhatikan malam itu dan mereka juga tidak bertegur sapa sama sekali. Keesokan paginya, Molly memutuskan untuk berolahraga di gym dan dia tiba di sana sekitar pukul 10 pagi. Hari itu gym sangat sepi, hanya ada Molly seorang diri. Mengetahui hal itu Molly sangat senang karena dia berencana akan merekam video untuk kelas dan blognya. Namun tak lama mimpi buruk pun datang. Di pukul 10:25, Joshua masuk ke ruangan gym dan mulai berolahraga persis di sampingnya Molly. Molly sangat terkejut saat menyadari ada Joshua di gym itu. Di pukul 10:45, Molly mengirimkan pesan teks ke ibunya dan bilang kalau Joshua ada di gym yang sama dengan dirinya. Dia juga mengirimkan pesan teks ke temannya dengan isi yang sama. Lalu kemudian Molly mendatangi Joshua dan menanyainya apakah dia membuntuti dirinya. Namun Joshua tidak menanggapi hal itu. Molly pun pergi kembali ke tempatnya dan di pukul 10:57 terlihat Joshua keluar dari tempat gym. Di pukul 11:01, Molly mengirimkan pesan teks ke ibunya kalau dia akan pulang. Dan itu adalah terakhir kalinya dia berbicara dengan ibunya. Saat kejadian, Molly sudah duduk di kursi pengemudi bersiap-siap mau berangkat. Tiba-tiba Joshua muncul, masuk ke dalam mobil dan mulai menyerang Molly. Molly berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Dia berteriak dan membunyikan klakson mobilnya. Ada seorang pria yang mendengar dan berusaha membantu, namun setiap kali dia mencoba menarik Joshua keluar, dia terpleset jatuh karena darahnya Molly. Jalanan yang licin membuat dia tidak bisa menarik Joshua dengan kuat. Dia melihat kakinya Joshua yang menggantung keluar dan mencoba membanting pintu mobil dengan kuat berharap dia akan kesakitan. Namun Joshua malah menutup dan mengunci pintu mobil. Pria itu tidak tahu harus berbuat apa lagi dan saat dia melihat ke arahnya Molly, dia tahu kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Joshua langsung ditangkap di tempat dan selagi menunggu persidangannya, dia berencana akan mengajukan tidak bersalah.
Dia bisa saja mengakuinya secara langsung supaya keluarga Molly tidak usah berlama-lama mengikuti persidangannya. Dari pemeriksaan forensik, terlihat kalau Molly dilukai lebih dari 75 kali tusukan di lehernya. Dan ahli medis mengatakan kalau dia sudah meninggal hanya dalam hitungan menit sejak penyerangannya dimulai. Terlepas dari semua bukti yang jelas ada, Joshua mengatakan kalau dia tidak berencana melakukan hal itu dan juga tidak menyadarinya. Tim pengacaranya mengatakan kalau dia itu menderita ketidakstabilan emosi dan itu menjadi alasannya kenapa dia kehilangan kontrol di hari itu. Namun jaksa berhasil menemukan 2 mantan pacar dari Joshua yang mau bersaksi di pengadilan. Salah satunya mengatakan kalau dia bertemu Joshua lewat Facebook dan menyadari kalau dia itu adalah pria yang obsesif dan aneh, dan saat dia meminta agar mereka putus, Joshua menjadi marah. Dan Joshua mulai melakukan hal-hal aneh dan ancaman terhadapnya. Dan dia pun langsung melaporkan hal itu ke polisi. Akhirnya setelah 3 jam berunding, juri memutuskan kalau Joshua bersalah dan menjatuhkan hukuman seumur hidup ke Joshua dengan minimum 26 tahun di penjara. Joshua akhirnya mengakui perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun juri menolak permohonannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!